Puji nama Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan masih izinkan sampai hari ini. Tuhan masih kami temui Tuhan. Tuhan masih berkenan Tuhan. Kami percaya Tuhan biarlah hadirat-Mu Tuhan. Terus Kau limpahkan Tuhan. Kami tidak puas hanya ada di altar-Mu, tetapi bawa kami masuk ke ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Bawa kami masuk ke ruang Maha Kudus-Mu Tuhan Yesus. Sampai kami boleh bertemu secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Inilah segenap kerinduan kami Tuhan. Berkaryalah Allah Roh Kudus, bekerjalah lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Kami undang sidang jemaat bangkit berdiri. Bapa, ku persembahkan tubuhku, yes Tuhan. Inilah harta yang paling berharga dalam hidup kami. Emas dan perak mungkin kami tidak punya, tetapi hanya hidup Tuhan. Yes. Padamu sebagai ibadah yang sejati. Sekali lagi, lebih lagi katakan, Bapa, ku persembahkan. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, yes Tuhan, sebagai ibadah yang sejati.
hadirat-Mu. Ku sembahkan Yes. serahkan hidupku kepadamu. Yang terbaik Tuhan. Kemuliaan namamu ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Haleluya. ku serahkan hidupku kepadamu.
besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal, Kau yang layak ditinggikan. Lebih lagi naikkan syukur-Mu. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal, Kau yang layak ditinggikan. Lebih lagi angkat suaramu bagi Dia. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal, Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal, Kau yang layak. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal, Kau yang layak Haleluya, haleluya. Segala hormat, segala pujian kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Allah kami yang sembah di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mati bahkan bangkit dari antara kematian. Kami percaya Tuhan, kemenangan terjadi di tempat ini Tuhan. Kami percaya Yesus, hadirat-Mu kami boleh rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Curahkanlah roh puji-pujian atas setiap kami. Urapan Daud boleh mengalir atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami siap Tuhan berpesta bernyanyi bersama malaikat-Mu di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kabar baik. Kabar baik? Beritakan, beritakan. Kabar baik. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kasih salam kanan kiri. Katakan engkau diberkati. Engkau diberkati. Engkau diberkati. Haleluya. Engkau diberkati. Haleluya. Haleluya. Kita mau saling memberkati. Dan biarlah kerukunan boleh ada dalam setiap kita. Itu kunci berkat Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Sungguh alangkah baiknya. Hidup, amin. Dengan iman, sungguh alangkah baiknya.
dan jubahnya turun seperti embun di bukit mengalir ke Galilea. Sebab sanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun dan kecanduran jubahnya turun seperti embun di bukit Hermon mengalir ke Galilea. Sebab sanalah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Ada amin? Amin, haleluya. Kita tahu setiap keluarga kita pasti ada namanya pendoa syafaat, amin. Siapa yang suka berdoa buat keluarganya angkat tangan di hadapan Tuhan. Yes, amin, amin. Karena firman-Nya berkata, orang-orang yang diurapinya akan mendapat kemenangan. Amin. Kita mau berprofetik buat bersama-sama di hadapan Tuhan. Saya diurapi, maka saya menang. 1, 2, 3. Maka saya menang. Sekali lagi, saya diurapi, maka saya menang. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Kami butuh urapanmu lebih lagi Tuhan. Haleluya. Inilah doa syafaat dari surga turun ke bumi. Kemuliaan tiada taranya, Allah datang melawat negeriku. Karena apa? Karena semua Yes, karena semua doa syafaat. yang lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersih. Haleluya, pemulihan di desa dan di kota semua. Yes, dipulihkan, dipulihkan. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan merawat negeriku. Dahsyat pendoa syafaat. Haleluya. Dari surga turun ke bumi, Yesus kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku. Karena apa? Karena semua doa Yes, amin. dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya Amin, dipulihkan penduduknya di desa dan di kota, semua akan mencari orang yang benar. Sukacita, sukacita, pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita, pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan kota dan penduduknya bergembira semua. Keluarga melawat padaku. Bapak Ibu Saudara, Pak Sutri suami istri bergandengan tangan. Silakan. Ya, pemuda-pemudi silakan bergandengan tangan. Kita mau tunjukkan kita sukacita. Keluarga kita dipulihkan, amin.
terjadilah sesuai dengan iman kita. Haleluya. Haleluya. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat rakyatku. Sukacita tersebut dong. Haleluya. Dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Sama-sama. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat gerejaku. Sukacita pujian di mana-mana, dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, kami boleh melihat Tuhan pengenapan janji firman-Mu dalam hidup setiap keluarga kami Tuhan. Karena kami percaya setiap jerih lelah kami tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Engkau Tuhan yang akan memperhitungkan setiap tetes air mata kami Tuhan. Ya dalam apa Yesus, ya dalam apa Yesus, kabanikina bala-bala. Benar Tuhan, Kau melihat kerinduan setiap kami Tuhan. Yesus, pegang erat tangan kami. Kami tidak mampu tanpa Engkau. Haleluya. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Yes Tuhan. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu bagaikan hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Yes Tuhan. Hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan
hidupku Tuhan. Ini hidupku. Pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Katakan Yesus lebih lagi. Yesus berat, jangan lepaskan kami tidak dapat hidup tanpa Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku tak dapat hidup tanpa Engkau Tuhan. Inilah pengakuan kami kepadamu pagi hari ini. Kami perlu Tuhan. Amin. Haleluya. Sekali lagi katakan pelan-pelan saja. Haleluya. Yesus. Amin. Pegang setiap kami Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan. Berkasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Yes. Selama aku hidup Engkau alasan. Selama aku hidup, katakan Engkau alasan. Engkau alasan. Selama aku hidup. Haleluya. Haleluya. Pegang tangan kami Tuhan. Haleluya. Kami tidak bisa hidup tanpa-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Mari ungkapkan rasa rindu-Mu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau yang kami perlu, Engkau yang kami rindu dalam hidup-Mu. Haleluya.
Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Syukur ya lama ya syiki ya lama ya su. Haleluya masa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata lain. Rasa syukur kami kepada Engkau. Tuhan sudah menolong kami sepanjang minggu ini. Tuhan sudah melindungi kami sepanjang minggu ini. Tuhan sudah memberkati kami sampai hari ini Tuhan. Kami sadar bukan karena hebat dan kuat kami. Semua karena Tuhan. Sebabnya pagi ini kami terus merindukan Engkau. Pagi ini kami terus membutuhkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Segala kesalahan kami. Segala pelanggaran kami. Ampuni segala kelalaian kami. Ampuni hal yang tidak berkenan kepadamu pagi hari ini. Mungkin lewat pikiran-pikiran kami yang tidak berkenan. Perkataan-perkataan kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang kami sadari atau tidak kami sadari kami telah menyakiti orang-orang yang kami kasih. Orang-orang di sekitar kami Tuhan. Pagi hari ini ampuni kami. Ampuni kami, kuduskan hati pikiran kami. Ampuni seluruh umat-Mu pagi hari ini. Ampuni kami hamba-Mu. Ampuni seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Biarlah pagi ini Kau dapati kami berkenan kepada Tuhan. Pagi ini Kau dapati kami menyenangkan hati Engkau Tuhan. Pagi ini pujian penyembahan kami menjadi pujian yang berkenan kepada Tuhan, menyukakan hati Engkau. Kami percaya ketika Tuhan disenangkan, sesuatu akan Kau nyatakan dalam hidup kami. Apa yang tidak pernah kami lihat oleh mata, kami dengar oleh telinga, timbul dalam hati, Tuhan akan sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan, orang yang taat dan setia kepada Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus, urapi kami semua. Urapi setiap umat-Mu. Tidak ada seorang pun yang lewat dari perhatian Tuhan. Tidak ada seorang pun yang lewat dari pengurapan-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, urapi kami semua, hati kami, pikiran kami, seluruh hidup kami, pendengaran kami. Sehingga kami dimampukan mendengar firman Tuhan dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena itulah yang akan mendatangkan dampak dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, ibadah kami. Roh Kudus pimpin dalam pemberitaan firman pagi hari ini. Kami hamba-Mu sangat terbatas. Siapakah kami ini Tuhan?
siapakah kami ini? Kami tidak bisa. Kami tidak mampu tanpa Engkau menyertai kami, tanpa Engkau memimpin kami. Dalam nama Yesus kami siap diberkati firman-Mu. Yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Salam. Saya melihat wajahnya sumringah. Haleluya. Saudara capek? Capek enggak? Aku capek dah, seminggu keliling-keliling terus. Saudara, tubuh jasmani kita bila lelah. Bisa capek. Saya pulang juga capek saudara ya. Pulang itu bukannya enak istirahat, justru capek. Tapi di situ ada sukacita tersendiri. Kenapa? Karena kita bisa ketemu saudara-saudara, kita bisa berbagi dengan mereka. Wow, satu sukacita yang tidak bisa terkatakan. Dan pagi hari ini kelelahan saudara dibayar ketika kita ada dalam hadirat Tuhan. Beri tepuk tangan dong. Oh haleluya. Saudara menikmati hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan itulah kekuatan kita. Hadirat Tuhan itu yang menyegarkan jiwa kita. Yang memberikan kekuatan dalam hidup kita. Sudah sepanjang minggu sudah jalan-jalan ya. Tetapi ketika kita datang pada Tuhan. Wow saudara, ada sukacita. Ada kekuatan. Puji Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Di minggu pertama di bulan April saudara ya. Hari ini tidak perjamuan, tetapi kita akan perjamuan di tanggal 18 di Jumat Agung ya. Tema hari ini adalah, kita baca bersama, 1, 2, 3, berjaga-jagalah. Bersama-sama lagi, berjaga-jagalah. Katakan kanan kirimu, berjaga-jagalah. Amin. Berjaga-jaga itu artinya waspada. Ya, waspadalah, waspadalah, Bang Nafi gitu ya. Kalau saudara suka dengar itu, sekarang kok jarang-jarang ya. Apa sudah channelnya ganti? Waspadalah, waspadalah. Ya, berjaga-jaga itu bersiap-siap, ya, siap sedia, ya, berawas-awas, berhati-hati, ya. Tidak tidur semalam untuk lelean karena ada sesuatu yang harus dijaga. Ya gitu ya saudara ya. Mengapa kita perlu berjaga-jaga? Mengapa dalam kehidupan kita ini kita perlu berjaga-jaga saudara ya? Tentunya supaya kehidupan kita tidak was-was, tidak khawatir, jauh dan tidak mengalami ketakutan. Supaya kita hidup tenang dan aman kalau kita berjaga-jaga. Tidak khawatir, tidak was-was, tidak ada ketakutan dan hidup kita tenang dan aman. Ini contoh yang sederhana. Saudara. Ketika Jose ini mau berangkat ke Malang, saudara ya. Kan naik motor gitu saudara. Ke Malang kan naik motor saudara. Mesti saya ingatkan, kira-kira apa yang diingatkan? Hati-hati, itu apa lagi kira-kira? Yang sangat penting apa kira-kira? Ojo lali jas hujannya. Betul nggak? Kalau mobil no problem nggak pakai jas hujan, kalau motor ojo lali jas hujannya. Diingatkan, gimana jas hujannya sudah siap? Karena dalam perjalanan tidak tahu kapan datangnya hujan. Betul? Tidak tahu kapan datangnya hujan, di mana hujan itu ada. Kalau tahu, oh nanti di daerah Pare hujannya datang. Wah, kita siap-siap sudah. Karena hujannya tidak tahu, maka harus siap-siap. Ketika hujan itu tiba, bukan berarti bebas dari hujan. Yang naik motor loh ya. Tetapi ketika kita dalam perjalanan kita mengalami hujan, bukan berarti kita bebas dari
sudah pakai jas hujan kita bebas dari hujan, hujannya minggir karena kita bawa jas hujan. Tidak, saudara. Kita dalam perjalanan mengalami yang namanya hujan, ya. Tetapi bedanya apa? Bedanya apa? Tidak basah, saudara ya. Tidak basah, kenapa? Karena sudah siap, sedia dengan jas hujannya, saudara ya. Dalam perjalanan tidak terhambat. Coba kalau nggak ada jas hujan, nunggu sampai terang. Kapan terangnya kalau ngerice hujannya? Bapak pernah perpergian naik motor, nggak ada jas hujan, nunggu. Kira-kira gimana? Yo sampai semutan kaki, saudara ya. Tapi karena ada jas hujan, perjalanan tidak terhambat walaupun hujan. Terus jalan karena ada perlengkapan, karena ada persiapan. Itu perlunya berjaga-jaga dalam hal perkara yang kecil. Bapak Ibu yang punya anak-anak sekolah, ini juga penting untuk berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga apa kalau punya anak-anak sekolah kira-kira? Yang perlu disiapkan apa? Kalau punya anak, uang, banyak yang disiapkan ya kalau punya anak ya saudara ya. Kalau mau punya anak, apalagi anak mulai masuk sekolah. Anak kecil saja kalau seperti cucu saya Halal itu sudah membutuhkan biaya juga saudara. Jangan pikir kalau anak kecil gak perlu biaya, butuh biaya. Apalagi kalau sudah menginjak sekolah. Kita harus sadar, orang tua yang bijak harus berjaga-jaga, harus siap. Walaupun anak ini adalah anugerah Tuhan, kepercayaan Tuhan, namun kita sebagai orang tua yang dipercaya Tuhan harus siap, harus berjaga-jaga, saudara ya. Waktu itu saya sedikit kesaksian bagaimana waktu anak saya mau mulai masuk sekolah, saudara. Kami sadar kami bukan peknek. Saudara peknek. Saya bukan pegawai negeri, saya juga bukan karyawan. Yang setiap hari setiap bulan pegawai negeri dapat gaji kan. Kalau karyawan setiap bulan juga dapat. Saya sadar itu, saya bukan pegawai negeri, saya bukan karyawan yang harus setiap bulan dapat gajian. Tapi saya pegawai surga. Saya pegawainya Tuhan, saudara. Saya punya emas juga. Berkatnya tergantung dari bos saya, tergantung dari Tuhan. Ya, kami waktu masih ada suami itu sepakat ya. Kita harus menyiapkan anak-anak kita nanti kelak ke depannya. Mulai menabung dari sedikit demi sedikit, saudara. Walaupun waktu itu kami pelayanan masih bisa dihitung dengan jari. Tapi saya sudah punya komitmen sama suami, setiap bulan kita harus ada saldo. Entah kuwi saldone 1.000, 2.000, gedene 5.000, 10.000, harus punya saldo untuk apa? Untuk ditabung. Gunanya apa? Untuk siap-siap untuk berjaga-jaga. Ketika anak kita sekolah, walaupun itu enggak memenuhi, tetapi paling tidak sudah punya tabungan. Amin. Itu pengelolaan, saudara ya. Ketika mulai masuk SMP, saya sudah mulai menabung. Waktu itu kan zamannya arisan armada, arisan motor armada Pagoda Jaya. Sampai hari ini masih ada, saudara ya. Mulai anak saya yang pertama mulai masuk SMP kelas 1, dia naik sepeda, diantarkan papinya. Papi yang di belakangnya, dia di depan naik sepeda. Ketika mulai kelas 3, mulai dari kelas 1 saya sudah mulai nabung. Saya ikut arisan, setiap bulan saya sisihkan sekian. Tiba harinya, sudah kelas 3, saya tinggal ngambil motor. Untuk anak saya yang nomor 1 tak kasih motor baru. Karena saya sadar, kalau untuk beli cash saya nggak mampu, nggak bisa. Karena saya bukan pegawai negeri. Saudara, saya harus mengelola, siap sedia. Saya kasih motor baru yang nomor 1. Demikian pula nomor 2, mulai nabung lagi, ikut arisan lagi, waktunya punya motor, naik motor, diambillah motor ini, dapat motor baru lagi. Yang ketiga, sudah dapat warisan dari papinya, dan seterusnya, saudara. Amin. Intinya perlunya kita berjaga-jaga, siap-siap dalam kehidupan kita. Kiranya sharing saya bisa ditiru, saudara ya.
Jangan kita mikir dengan alasan dengan rohaninya. Tante, Bu Gembala, katanya firman Tuhan, kesusahan sehari cukuplah sehari. Hari esok adanya sendiri. Berkat hari ini ya tinta nih hari ini. Wow, lak ciloko saudara. Betul enggak? Kita harus bijaksana, kita harus berhikmat. Nah, kalau perkara-perkara jasmani saja kita prepare sedemikian rupa, kita perhatikan sedemikian rupa untuk perkara-perkara jasmani, perkara-perkara kebutuhan anak-anak kita, masa depan anak-anak kita akan persiapkan sedemikian rupa. Bagaimana dengan hal-hal yang rohani? Pertanyaannya. Engko lak jek rohani kan nanti, aku dipanggil Tuhan jek ngkorong, jek suwe, aku umurku jek muda. Apa begitu? Sudahkah kita berjaga-jaga? Yuk next. Yang pertama, sudahkah kita berjaga-jaga? Yang pertama, berjaga-jaga untuk menantikan kedatangan Tuhan. Kita baca ayatnya di dalam Matius pasal yang ke-24. Ayatnya yang ke-42. Ya, yuk kita baca. Matius 24 ayat 42. 1, 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kita semua tidak tahu kapan waktunya Tuhan datang. Firman Allah sudah memberikan di ayat-ayat sebelumnya dalam pasal 24 itu satu pasal situ saudara. Di situ dicatat tentang bagaimana tanda-tanda kedatangan Tuhan. Ya. Kita enggak tahu harinya, tahunnya, bulannya enggak tahu, tapi di situ dicatat tanda-tanda kedatangan Tuhan. Di situ dicatat ada penyesatan. Harus waspada. Agap kabar tentang perang, bangsa bangkit melawan bangsa. Ada penyesatan, sudah digenapi belum penyesatan? Sudah. Bangsa bangkit melawan bangsa? Sudah. Akan ada penyiksaan, dibunuh, dibenci karena ikut Yesus. Banyak yang murtad. Sudah ada belum yang murtad? Sudah. Banyak nabi palsu, Mesias palsu. Sudah ada belum? Berarti tanda-tandanya sudah mulai hampir digenapi. Tetapi untuk waktu dan tanggal tahunnya kita tidak akan tahu. Maka firman Tuhan katakan, berjaga-jagalah. Kita akan melihat yang pertama, kedatangan Tuhan. Yang pertama di situ kita lihat yang pertama adalah kedatangan Tuhan secara pribadi. Kedatangan Tuhan itu artinya yang pertama adalah kedatangan Tuhan secara pribadi. Maksudnya apa? Kedatangan Tuhan secara pribadi itu maksudnya di antara kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Kedatangan Tuhan secara pribadi, ya. Apa ada di antara kita yang sudah tahu kapan waktunya dipanggil Tuhan? Ada? Aku tahu toh, Tuhan memberitahu saya dipanggil Tuhan dalam usia yang ke-75 tahun. Wow, enak men saudara. Pasti kita sebelumnya sudah bersiap-siap. Lah kita nggak ada yang tahu saudara. Ya, kita dipanggil Tuhan secara pribadi tidak ada yang tahu. Sejam ke depan, seminggu ke depan, sebulan ke depan, setahun ke depan, 2 tahun ke depan, atau 5 tahun ke depan, dan seterusnya. Tidak ada yang tahu. Di dunia ini ada banyak hal yang tidak pasti. Keadaan dunia berubah, tidak pasti. Usaha tidak pasti, keluarga juga tidak pasti. Tapi ada yang sangat pasti, yaitu suatu ketika saudara dan saya pasti meninggal. Aku gak mau aku meninggal, apa begitu? Suatu ketika pasti kita akan meninggal. Itu sebabnya firman Tuhan katakan apa pertama tadi?
berjaga-jagalah. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang secara pribadi memanggil kita. Kita tidak tahu, saudara. Ya, waktu saya pulang ke Jawa Tengah, ada tetangga kami yang meninggal, kemudian kami layat. Dia cerita memang sudah sakit, tapi pagi malam itu sudah masih ngobrol, masih minum teh, masih ngobrol dengan keluarganya. Tetapi pagi hari sudah tidak ada. Ada juga kita melihat, saudara ya, malamnya masih ngobrol dengan keluarganya, pagi sudah tidak ada. Atau paginya masih jalan-jalan, sorenya juga sudah tidak ada. Itulah kehidupan manusia, saudara. Ya, kehidupan manusia kadang-kala kalau kita melihat dalam kehidupan kita, jangan kita berdalih, aku masih muda. Kematian itu tidak bisa diukur oleh tua atau muda, sakit atau sehat. Ada orang yang merawat orang sakit, merawat orang sakit. Yang dirawat bertahun-tahun, gak meninggal-ninggal. Yang merawat sudah dipanggil, ada enggak? Ada, saudara ya. Kemudian kita bilang gini, oh Tuhan, terus yang merawat engkau sopo, kan begitu. Yang merawat kok malah dipanggil, yang sakit bertahun-tahun kok malah enggak meninggal. Maksud kita kan, mbok yo sing kuyahe ngono ya. Ya, mbok yo sing sakit ae ngono ya. Kasihan gitu, sudah lama menderita. Ya sing sehat yang rawat ini loh dikasih umur panjang. Justru yang merawat kok dipanggil duluan. Ada enggak? Banyak, saudara. Saya kadang-kadang gumun, kok iso ya? Terus saya mikir gini, terus engkau sing ngerawat sopo gitu yang sakit ini. Betul enggak? Artinya apa, saudara? Tentang kematian itu tidak ada seorang pun yang tahu. Entah itu sakit atau tidak, muda atau tua, saudara ya. Tidak ada yang tahu. Kalau Tuhan memanggil kita. Karena kematian itu adalah rahasia Tuhan. Makanya berjaga-jagalah. Amin. Berjaga siap-siap gitu loh. Jangan mikir tuh, bos aku nanti karena umurku masih sekian. Aku setia beribadah umur sakmini. Nanti aku mau melayani umur sakmini. Aku nanti mau taat umur sakmini. Loh, kita yang ngatur, saudara ya. Ya nanti kalau dikasih Tuhan umur panjang, kalau tidak kelewat, saudara ya. Itu sebabnya yang pertama ini kedatangan Tuhan secara pribadi. Kita tidak tahu juga kapan waktunya. Kita semua ini adalah menunggu. Kita semua itu antri. Sudah tahu antri? Antri kapan waktunya. Tapi yang pasti Tuhan katakan berjaga-jagalah. Jangan kita sembrono menjalani hidup ini. Jangan semaunya sendiri. Jadilah orang yang bertanggung jawab atas hidup kita. Saudara, karena suatu ketika nanti, ketika kita dipanggil Tuhan, Tuhan akan datang kepada kita diminta tanggung jawab sama Tuhan. Selama kamu tak kasih umur di dunia ini, katakanlah 50 tahun atau 60 tahun, 70 tahun, untuk apa umur 60 tahun, 70 tahun kamu di dunia ini? Kamu gunakan untuk apa? Kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan, saudara. Sebabnya mulai hari ini sadarlah bahwa kematian itu tidak ada seorang yang tahu. Dan kita harus bersiap-siap, kita harus berjaga-jaga. Hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Rasul Paulus katakan hidup untuk Kristus. Ketika mati sebuah keuntungan. Itu Paulus. Kalau saudara dan saya apa? Kalau memang Paulus hidupnya untuk Tuhan. Rasul Paulus hidupnya untuk melayani Tuhan, bekerja untuk melayani Tuhan sampai mengalami penderitaan, kesusahan, kesulitan, tetap melayani Tuhan. Hidupnya untuk Tuhan. Makanya dia bisa ngomong, dia bisa menulis
mati adalah keuntungan karena hidupnya untuk Tuhan. Bagaimana dengan hidup saudara dan saya? Hidup kita untuk siapa? Selama di dunia ini sudah berapa tahun hari ini? Saudara bisa menilai diri kita masing-masing. Saya sudah berapa ya? Boleh selali. Saudara, sudah 50 plus. Yang pasti 60 masih kurang. 50 plus. Saudara. Saya harus bertanggung jawab atas hidup kita selama 50 lebih ini. Untuk apa saya hidup di dunia ini? Apakah hanya untuk diri saya sendiri, atau untuk orang lain, atau untuk Tuhan? Kalau saya hidup hanya untuk diri sendiri, mati saya bukan keuntungan. Tapi kalau hidup kita untuk melayani, untuk Tuhan, untuk melakukan yang benar, berkata yang benar, berpikir yang benar, bertindak yang benar, sesuai dengan firman Tuhan, saya percaya mati adalah sebuah keuntungan. Amin. Sebuah keuntungan. Sebabnya, ayo mulai hari ini Bapak Ibu, kita berjaga-jaga, siapkan diri kita. Jangan hidup dalam zona nyaman, enak dalam zona nyaman. Saudara, kita harus menyalipkan daging. Nanti bentar lagi kita mau Paskah. Wah, di situ kita harus benar-benar menyalipkan daging ini, saudara. Disalibkan tuh enak enggak, saudara? Sakit, saudara. Tapi itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Katakan sekali lagi, berjaga-jagalah. Hidup kita berjaga, karena kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan memanggil kita. Gunakan waktu yang ada. Ketika ada waktu untuk berdoa, ketika waktu ada untuk ibadah, gunakan waktu untuk ibadah. Ada waktu untuk berdoa, gunakan waktu untuk berdoa. Ada waktu untuk melayani, gunakan untuk melayani. Ketika ada teman kita untuk yang membutuhkan, gunakan harta kita untuk menolong, membantu, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada yang tahu juga? Gak ada. Yesus pun gak tahu. Yang tahu siapa? Bapa. Kedatangan diri kita, kapan waktu Tuhan memanggil kita, kita gak tahu. Dan kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita juga gak tahu. Makanya berjaga-jagalah. Ibrani 9 ayatnya yang ke-28. Kita akan melihat di situ. Kita baca 1, 2, 3. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Perhatikan di sini ayat ini. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja. Enggak ada 2 kali, 3 kali, 4 kali. Mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Berarti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Ingat Bapak Ibu, kedatangan Yesus yang pertama kali memang untuk menanggung dosa saudara dan saya. Menanggung dosamu dan dosaku. Tetapi kedatangan Yesus yang kedua kali tidak lagi menanggung dosamu dan dosaku. Sebabnya kita jangan main-main dengan dosa. Jangan lagi kita hidup di dalam dosa. Karena yang kedua kali Tuhan tidak lagi menanggung dosamu, tetapi memberi keselamatan yang menantikan Dia, otomatis yang taat dan setia. Ini penting dalam saudara. Jangan kita mikir masih ada anugerah, masih ada pintu masih terbuka, yo saiki. Saudara, kalau kemudian kita waktu dipanggil Tuhan, kita langsung
mati langsung belum malah dipanggil Tuhan, kemudian tidak ada kesempatan untuk bertobat, tidak ada kesempatan untuk kita mengaku dosa, di mana? Bahaya enggak? Bahaya, saudara. Makanya kita harus beres di hadapan Tuhan. Saudara, kedatangan Tuhan yang kedua kali tidak lagi menanggung dosa, tetapi memberikan keselamatan kepada orang-orang yang taat dan setia menantikan kedatangannya. Karena Tuhan memanggil kita, tidak ada yang tahu. Demikian pula Tuhan datang yang kedua kali, tidak ada seorang pun yang tahu. Apa yang perlu kita siapkan untuk menantikan Dia? Nah ini saudara. Apa yang perlu kita siapkan untuk menantikan kedatangannya yang kedua kali? Yang pertama adalah bangunlah dan bangkitlah. Efesus 5 ayatnya yang ke-14. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Orang yang tidur tidak pernah akan bisa atau mengerti bahaya yang akan mengancam dirinya. Betul enggak? Wong tidur itu seperti sudah wong mati. Dipukuli banyak saudara. Waktu tidur kemudian dibunuh, udah kan saudara? Terus gak kroso saudara. Dia apa-apakno gak kroso. Ya. Kalau terjadi kebakaran, orang tertidur sampai terbakar, karena gak kroso, sadar saja loh, kok panas, baru sadar, baru mulai, loh sudah badannya sudah terbakar. Orang yang tidur tidak pernah akan bisa dan mengerti bahaya yang mengancam. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan, hai orang yang tidur, artinya yang tertidur rohaninya, ya saudara ya, yang rohaninya mulai tertidur. Yang rohaninya mulai terbuai, terbelenggu dengan gelapnya dunia ini. Saudara ya. Gelapnya dosa yang terlena dengan enaknya dunia ini. Saudara. Orang yang mati rohani itu saudara, orang yang mati rohani itu tidak langsung kemudian mati rohaninya saudara. Ada prosesnya. Orang yang mati rohani itu dimulai dari apa? Biasanya mulai aras-arasan. Hati-hati saudara, itu tanda-tandanya. Aras-arasan itu hal yang rohani. Ayo doa. Kok aku malas ya doa yo. Ayo pujian penyembahan. Kok aku aras-arasan. Saudara, mulai disibukkan dengan banyak hal. Hati-hati saudara. Kesibukan itu kalau kita tidak bisa mengelola kesibukan kita, itu akan mengganggu kita. Celah untuk iblis masuk di dalamnya sehingga kita terbelenggu dengan kesibukan sehingga tidak ada waktu untuk doa, tidak ada waktu untuk menyembah, tidak ada waktu untuk ibadah, tidak ada waktu untuk pelayanan. Awalnya biasa, tapi kalau lama-lama dia akan terjerat, akan masuk di dalamnya, akan terikat. Kalau sudah masuk, saudara, mau melangkah, melayani lagi, mau melangkah, itu ringan apa berat kira-kira? Berat, karena apa? Pas terbelenggu tadi, digandoli sama iblis tadi. Hati-hati saudara, mulai tidak ada kerinduan, mulai tidak ada rasa rindu dengan Tuhan, mulai tidak ada rasa haus dengan Tuhan, mulai itu saudara ya, sama Tuhan tuh apa ya? Hambar. Ibadah ya ibadah, tapi cuma sekedar ibadah, tidak ada lagi kerinduan yang besar dengan Tuhan. Doa ya doa, tapi tidak ada rasa gitu sama Tuhan. Itu tanda-tanda bagaimana kita nanti di situ akan mengalami yang namanya tertidur rohaninya kita.
tertidur. Sebabnya ini kita harus mengenali tanda-tandanya saudara, supaya diri kita bisa bangkit. Jangan sampai kita terlena dengan hal-hal yang membuat kita tertidur. Nyaman ya, nyaman. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Setelah bangun harus bangkit aja, cuma bangun duduk tok, nyawang liyane melayani, menengai. Harus bangkit, harus bergairah, harus bersemangat. Saudara, bersemangat untuk kita melayani, untuk kita beribadah kepada Tuhan. Itu yang pertama, harus bangun. Ya, jangan biarkan diri kita tertidur, rohani kita, saudara. Jangan sampai tertidur. Kita harus pulih, cinta mula-mula kita dipulihkan. Kita, Rasul Paulus dalam kitab Wahyu dikatakan harus kembali kepada cinta mula-mula. Artinya apa saudara? Yang dulu pernah kita lakukan, hari ini kita enggak lakukan, berarti kita sudah jatuh saudara. Kalau dulu kita suka doa, sekarang kita enggak doa, sebenarnya kita sudah jatuh di situ. Kembali kepada kasih yang dulu pernah kita lakukan, hari-hari ini ayo bangkit lagi, lakukan lagi. Jangan kita kendor semangat kita. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 dikatakan, sebab itu baiklah jangan kita tidur. 1 Tesalonika 5 lanjut ayatnya yang ke-6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jagalah dan sadar. Jangan tidur, yang di belakang jangan tidur multimedia. Karena hari-hari ini banyak anak Tuhan yang berguguran imannya karena masalah yang terjadi. Masalah ekonomi, masalah rumah tangga, pekerjaan, pasangan hidup, saudara. Banyak yang berguguran karena masalah. Orang percaya sewaktu-waktu bisa terancam, saudara. Terancam apa? Bahayanya yaitu tertidur. Imannya mulai kendor. Ya. Yang kedua kita akan melihat di situ persiapan, saudara. Yang perlu kita siapkan untuk menantikan kedatangan Dia. Bangun dan bangkitlah. Yang pertama. Yang kedua adalah selalu siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Ya, selalu siap. Itu contohnya di dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai 13, saudara. Enggak usah kita baca. Ayatnya Matius 25 1 sampai 13. Saudara tahu tentang apa itu? Gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana. Gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana itu mereka sama-sama menantikan kedatangan Tuhan. Sama-sama menanti mempelai Kristus datang. Karena mempelai Kristus lama tidak datang, maka mereka sama-sama ngantuk. Bukan berarti yang bijaksana melek terus, saudara, enggak. Ternyata di situ yang bijaksana pun ngantuk, yang bodoh pun juga ngantuk, saudara ya. Sama-sama ngantuk, saudara perhatikan. Sama-sama tertidur semuanya. Sing-suwi ini. Saudara kalau menanti lama, karena ketiduran. Berarti itu penantiannya karena terlalu lama. Kemudian di situ ketika mempelai datang, mereka sama-sama terbangun. Mempelai datang, ada suara gitu saudara. Maka bendanta langsung semuanya bangun. Yang bodoh ya bangun, yang bijaksana juga bangun, sama-sama bangun. Kemudian mereka juga sama-sama membereskan pelitanya. Masih sama saudara, masih sama. Bedanya apa? Kita lihat bedanya, gadis yang bodoh itu pelitanya menyala terus, yang bodoh. Apa? Yang bijaksana. Gadis yang bijaksana pelitanya menyala terus. Enggak padam. Kenapa? Karena bawa minyak, bawa persediaan. Saudara,
Tetapi gadis yang bodoh menyala tapi hampir mati, hampir padam. Membeli. Itu bedanya, saudara ya. Hampir padam. Kenapa hampir padam? Karena tidak punya persediaan, saudara ya. Gadis yang bijaksana pelitanya terus menyala. Karena pelitanya gadis yang bodoh tadi hampir padam, maka belilah ke penjual minyak. Selama mereka perjalanan beli, maka mempelai masuk ke dalam pesta. Mempelai datang, gadis yang bijaksana tadi ngikuti mempelai tadi masuk dalam ruang pesta. Perjamuan kawin. Kemudian pintunya ditutup. Yang nutup pintu kira-kira siapa? Yang nutup pintu siapa ya? Tuhan, saudara. Gadis bijaksana nggak bisa nutup pintu. Yang nutup Tuhan, langsung ditutup. Berat. Sementara yang bodoh, golek minyak. Ketika mendapatkan minyak, saudara, dia mau masuk di pesta itu. Kemudian dia mengetok pintu. Tuhan, bukakanlah pintu. Di situ firman Tuhan katakan ada sebuah kalimat yang sangat menyesakkan, saudara ya. Kalimat yang sangat menyesakkan. Ayat yang ke-12 dikatakan, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Betapa menyesakkan hati. Betapa menyedihkan hati. Ketika Tuhan ngomong, aku tidak kenal kamu. Betapa sedihnya. Yang selama ini bertahun-tahun kita menantikan dia. Tetapi ketika waktunya mau ketemu, aku tidak kenal kamu. Sedih enggak, saudara? Saudara bisa bayangkan, saudara punya saudara. Saudara punya saudara. Punya kakak atau punya adik. Mulai dari kecil kita bersama gitu ya. Bersendokuro bersama. Kemudian ketika berkeluarga beda tempat. Ada yang di luar kota, di luar negeri mungkin juga gitu ya. Tetapi ketika yang di luar negeri sana datang ke rumah saudara. Karena sudah bertahun puluhan tahun enggak ketemu. Mau ketemu gitu saudara. Kemudian yang di rumah ini ketika mau datang tuh langsung, aku gak kenal awakmu. Kira-kira saudara gimana? Sedih gak? Betapa sedihnya saudara. Saudara bisa bayangkan kayak gitu loh saudara. Saudara bisa bayangkan betapa sedihnya ketika kita sudah ketemu kemudian aku gak kenal kamu. Betapa sedihnya. Gadis yang bodoh waktu itu. Kenapa saudara? Gadis yang bodoh itu ditolak. Tuhan ngomong gak kenal dia. Hanya satu jawabannya. Karena tidak berjaga-jaga. Tidak siap. Kalau dia siap, pasti dia akan menyediakan membawa minyaknya. Ada perlengkapannya. Kenapa ditolak? Karena tidak siap, tidak berjaga-jaga. Suka gampang nih. Gampang kok lak tuku kono ning dalan lak yo iso. Suka menunda-nunda. Loh ini bahayanya. Biarlah ini menjadi satu pembelajaran buat kita, saudara. Ayo kita yang suka menunda, hari ini kita mau berubah. Yang suka menunda untuk bertobat hari ini berubah. Ketika Tuhan sampaikan firman Tuhan hari ini aku mau berubah. Yang suka gampang nih, angko lek gampang.
Betapa seringnya kadang-kala kita suka gampang nih. Kalau kita disuruh sesuatu ada banyak alasan, segudang alasan. Kita sampaikan kepada Tuhan. Kalau kita seperti gadis yang bodoh ini, tidak siap, tidak berjaga-jaga, suka gampang nih, suka menunda, nasib kita akan sama. Aku tidak mengenal engkau. Saudara, selagi ada kesempatan, hari ini, mari kita akan lakukan firman Tuhan. Seperti gadis yang bijaksana, selalu siap, berjaga-jaga, karena tidak tahu kapan Tuhan itu datang. Baik secara pribadi, maupun kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita tidak ada yang tahu. Jangan kita tinggal dalam zona nyaman di dunia ini. Kita mulai bergerak, Tuhan. Jangan kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang kau berikan kepadaku? Tapi bertanyalah kepada Tuhan, Tuhan, apa yang bisa aku berikan kepadamu hari ini? Amin. Jangan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang kau berikan kepadaku? Sudah banyak Tuhan menolong saudara. Sudah banyak Tuhan memberkati kita. Sudah banyak Tuhan menolong kita. Waktunya kita, Tuhan, apa yang bisa aku berikan kepadamu? Masih banyak, ada beberapa poin, tapi saya kasih 2 poin saja. Untuk mempersiapkan diri berjaga-jaga, yaitu yang pertama adalah, apa yang pertama? Bangun. Bangunlah dan bangkit, jangan tertidur. Jangan hidup dalam zona nyaman. Nyaman dengan dunia, nyaman dengan dosa. Harus keluar dari belenggu dosa. Ini waktunya, bukan waktunya lagi kita nyantai-nyantai. Aku tak menikmati seta bugem, dunia inilah enak, dosa lah enak. Ya nek engkau dikasih umur panjang sama Tuhan. Ayo, mari kita akan bersama-sama. Saya bukan berarti orang yang sempurna, saya belajar. Saya juga belajar untuk berjaga-jaga, saya tahu. Kapan Tuhan memanggil saya tidak tahu. Kapan Tuhan datang kedua kali, saya juga tidak tahu. Yang penting saya berjaga-jaga, menyiapkan diri kami. Sudahkah hidupku ini berkenan kepada Tuhan? Sudahkah hidupku ini menyenangkan Tuhan? Sudahkah hidup ini berguna bagi banyak orang? Sesuai dengan firman Tuhan? Melakukan sesuai dengan firman Tuhan atau maunya sendiri? Sesuka kita sendiri? Pujian mengatakan, zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Bergelora enggak dunia? Dunia. Kalau kita melihat kabar-kabar, bukan kabar-kabar yang menyenangkan. Dunia sudah semakin, saudara tahu sendiri keadaan dunia. Saudara mau berlindung kepada siapa? Berlindung kepada manusia? Kepada kekayaan? Kalau sudah Tuhan mengambil seperti kemarin Ayub, kita nggak bisa apa-apa. Kalau pagar perlindungan diangkat sama Tuhan, kita nggak bisa berkutik. Saudara, hanya berlindung kepada Tuhan. Berlindung kepada sabda Allah. Siapa sabda Allah? Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Firman. Kenapa kita harus berlindung pada firman? Karena firman itu Allah sendiri. Kalau kita berlindung kepada Allah, kepada firman Allah, saudara akan tetap kuat. Amin.
Mari pagi hari ini berjaga-jagalah. Katakan kanan kirimu, berjaga-jagalah. Ojo nyantai, ojo sak karepe dhewe. Anak-anak nek diomongi wong tua ya nurut, ojo mbregudul. Nek gelem yo ngene, ra gelem yo ngene. Wes sak karepmu wis. Akhirnya wong tua begitu, betul enggak? Tuhan yang ngono, diomongi ngene, diomongi gembalane ngene, dikasih firman ngene, gak mempan. Wes karepmu wes, suka-sukamu, resiko tanggung sendiri. Mari pagi hari renungkan firman Tuhan ini. Kita nyanyikan pujian kepada Tuhan. Zaman sekarang berjagalah. Gunakan waktu kita dengan baik. Kalau hari ini Tuhan masih memberikan hidup kepada kita, kesempatan kepada kita, jangan tunda. Jangan suka menunda kesempatan itu. Kalau Tuhan memberikan kamu kesempatan untuk melayani, siap melayani. Ketika Tuhan memberikan kesempatan untuk engkau berdoa, siap berdoa. Ketika Tuhan memberikan kesempatan untuk engkau bisa beri kepada Tuhan, jangan engkau menunda. Karena ada waktunya kita tidak bisa melakukan kalau Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Sekarang gitu ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Yes. Kedengaran sini sana banyak kabar menggentarkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Lebih lagi, oh zaman sekarang berjagalah, ya masih dalam bayas. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggentarkan, berlindunglah dalam sabda. Lebih lagi, oh zaman sekarang. Yes. Kedengaran oh sini sana banyak kabar menggentarkan, berlindunglah dalam sabda. Zaman sekarang, zaman sekarang berjagalah, ya labas, ya labas. Banyak kabar menggentarkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Cepat saja nyanyikan pujian ini, zaman sekarang. Yes. Amen.
Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih Yesus. Oh haleluya. Ya labasik ya labala. Haleluya. Kaum pria saja nyanyikan pujian ini, kaum pria. Yes, terima kasih Tuhan. Kaum wanita berdoa kepada Tuhan. Yes, yes, kaum wanita nyanyikan pujian ini, kaum pria berdoa. Bersama-sama, haleluya. Jangan sekarang berjaga-jaga, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggentarkan, berlindunglah dalam. Sekali lagi, oh haleluya, haleluya. Sabar sekarang berjaga-jaga, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggentarkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Haleluya, ya segala dalam ayaso, ya dalam ayaso. Tuhan Yesus, beri kekuatan kepada kami Tuhan, beri kesanggupan kepada kami Tuhan, untuk berjaga-jaga. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhanku, haleluya. Engkau kekuatanku, Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Hanya kepada
kepadamu aku berlindung, hanya kepadamu Yesus. Kaulah tempat perlindungan yang aman bagi kami. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Glory, glory. Yaksana, yaksana, yaksana. Ya lama sana, ya lama, 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 yaksana. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya lama sekina lama yaso. Haleluya. Kami puji Engkau, kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kerja kami Yeso, Yeso, ya lama, 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 Yeso. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bawa hidupmu kepada Tuhan pagi hari ini. Bawalah keluargamu kepada Tuhan. Mari bawa dalam doa. Berdoalah kepada Tuhan. Tolong Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami hamba-Mu kepadamu. Tuhan tolong kami, untuk kami berjaga-jaga. Tuhan, kami sadar, tolong kami, anak-anak kami, keluarganya, gereja, keluarga, berkati mereka, anak-anak kami, supaya anak-anak kami hidup takut akan Tuhan. Kami bangun, kami siap. Haleluya, Yesus. Ialah masih darah yang keluarga kami Tuhan. Haleluya, saudara lama-lama Yesus. Oh, haleluya. Keluarga kami siap kepadamu. Mereka yang siap sedia. Keluarga yang siap. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Roh Kudus, tolong kami semua. Roh Kudus,
pimpin kami. Roh Kudus, kuasai hati, kuasai pikiran kami, kuasai seluruh hidup kami, Roh Kudus. Sehingga kami tidak berjalan menurut kemauan kami. Kami tidak menuruti ego kami. Kami tidak menuruti kedagingan kami. Tetapi kami belajar menurut Engkau. Kami belajar melakukan kehendak-Mu, Tuhan. Jadikan kami menjadi umat-umat Tuhan yang taat dan setia melakukan firman-Mu. Jadikan kami menjadi pelayan-pelayan yang taat dan setia, Tuhan, melakukan kehendak-Mu, Tuhan. Karena kami tidak tahu kapan waktunya Engkau memanggil kami. Kami tidak tahu kapan waktunya Engkau datang kali kedua, Tuhan. Tapi satu hal kami mohon, Roh Kudus mampukan kami untuk kami berjaga-jaga. Untuk kami siap sedia. Untuk kami tidak tertidur, tetapi kami selalu bangun dan bangkit melayani Engkau. Untuk kami selalu siap, Tuhan, menyambut Engkau, Tuhan. Tolong kami semua, Tuhan. Mampukan kami, Tuhan. Ketika Engkau mendengarkan firman Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu. Hari ini Kau masih memberikan waktu untuk kami berubah. Hari ini Kau memberikan kesempatan untuk kami bertobat. Kami tidak mau menunda untuk kami berubah. Kami tidak mau menunda untuk kami berobat. Kami tidak mau menunda untuk kami melakukan yang baik, melakukan yang benar, Tuhan. Mulai hari ini, Tuhan. Kami mau mulai hari ini, Tuhan. Roh Kudus mampukan kami melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus, kami terbatas, hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan, Tuhan. Tetapi Roh Kudus yang tak terbatas, Engkau akan bekerja lebih jauh kepada setiap pribadi lepas pribadi pagi hari ini. Sehingga mereka pulang dengan ada satu kekuatan, ada perubahan hidup mereka, Tuhan. Ada satu pertobatan yang sejati dalam hidup kami, ya Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau hari lepas hari, kami mau berubah ke arah yang lebih baik seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih, berkati kami semua, Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dalam nama Yesus. Untuk kami berjaga-jaga dalam hidup kami, Tuhan. Berkati pelayan-pelayan yang sudah melayani hari ini. Semua yang datang diberkati, Tuhan. Kami mau menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Apa yang kami katakan, pikirkan, lakukan, Tuhan pimpin. Sehingga boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Terima kasih, berkati yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Berkati persiapan Paskah kami, Tuhan. Berkati, Tuhan, kota bangsa kami Indonesia. Terima kasih, kami bersyukur. Kami terima firman-Mu dengan sukacita. Firman kebenaran yang memberkati kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Mereka yang akan mengembalikan miliknya, Tuhan. Mereka melakukan firman-Mu, berkati Tuhan. Mereka melakukan seperti untuk Tuhan, Engkau yang akan memberkati. Manakala usai ibadah ini kami akan pulang, Tuhan menolong kepada kami. Mari kekasih Tuhan, diberkatilah ketika Engkau masuk dalam rumah Tuhan. Diberkatilah ketika Engkau pulang dari tempat ini. Diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, sekolah, kuliah-Mu, pelayanan-Mu, diberkati Tuhan. Ketika Engkau di rumah, keluar rumah, janji Tuhan akan menyertai keluar masuk-Mu. Terimalah anugerah, mukjizat dan berkat yang datang dari Bapa di surga. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus,
Dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, esok sampai Maranatha. Sudah datang kali kedua menjemput umat yang taat dan setia, menantikan kedatangannya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.